Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Saat ini, Yueye menarik nafas dalam-dalam. Aku punya firasat buruk. Aku khawatir kita berada dalam masalah besar sekarang. Di masa lalu, bahkan ketika suku-suku yang berani ini keluar dan menghadapi kita, mereka masih akan mencoba bernegosiasi, dan kadang-kadang memberi kita ruang untuk konsesi. Tapi hari ini, mereka langsung meluncurkan serangan, dan bahkan langsung mengirim 10.000 pasukan. Di seluruh provinsi Nareik, hanya 3 suku besar yang mampu memberikan perintah seperti itu. Tetapi karena mereka mengirim pasukan seperti itu untuk menangani kami, mereka jelas membuat resolusi secara tegas. Kami mampu menangani gelombang serangan pertama, tetapi aku khawatir, kami tidak akan bisa menangani gelombang kedua. Ucap Yueye. Leng Xiao bereaksi dengan cemas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena bajingan ini sangat kurang ajar untuk melakukan serangan seperti itu, ketika kita kembali, kita pasti akan memastikan untuk tidak mengampuni mereka. Ucap Leng Xiao. Yueye tidak memperhatikan kemarahan Leng Xiao, dan berkata dengan nada serius. Sekarang, kita hanya dapat mengambil inisiatif untuk menyerang balik, sebelum 3 suku besar bereaksi. Setelah membuang musuh di depan mata kita, dan mengumpulkan susunan magis, kita akan memperlengkapi mereka sekali lagi. Kemudian kita akan segera kembali ke aliansi kuil, dan akan berangkat lagi setelah menangani masalah ini dengan 3 suku besar itu. Balas Yueye. Dia memiliki sifat yang tegas. Saat dia berbicara, dia sudah memberi isyarat dengan bendera di tangannya. Para penjaga karavan dengan cepat bereaksi, kemudian dengan cepat mengubah formasi dan menghadapi tekanan dari iblis-iblis jahat yang tersisa di depan mereka. Long Hao Chen merasa sangat ingin tahu tentang inisiatif Yueye Caravan. Apa rencana karavan ini? Tetapi pada detik berikutnya, wajah CR dan wajahnya langsung berubah. Mereka saling menatap satu sama lain, dan mata mereka penuh dengan ketakutan. Semuanya, ganti perlengkapanmu. Bersiaplah untuk menerobos ini. Long Hao Chen memerintahkan dengan suara rendah, dan segera melemparkan pedang panjang di tangannya. Di bawah pengawasan pengemudi kereta yang penuh perhatian, ia melepas pakaiannya yang berlapis kapas, dan mulai mengenakan armor Roh Kudus yang bercahaya tipis. Dipenuhi dengan kemarahan besar, Dian Yan langsung bete aksi. Long Hao Chen, apa yang kamu lakukan? Ini akan mengekspos kita, ucap Dian Yan. Long Hao Chen menatap dingin padanya. Jika kamu ingin mati di sini, jangan ragu untuk bertindak sesukamu. Jawab Long Hao Chen. Saat ia berkata begitu, ia melambaikan tangannya ke pasukannya sendiri. Tentu saja, semua orang dari kelas umum di Manhunter Squad ke-21, ini tidak memiliki sedikit pun menentang mengenai perintah Long Hao Chen. Mereka semua dengan cepat berubah, dan mengambil peralatan mereka sendiri sambil mempertahankan formasi pertempuran yang solid. Li Xin memandang Dian Yan, tetapi masih merasa ragu-ragu. Lagi pula, dia bukan pemimpin sebenarnya dari prajurit berburu skuad kelas 4 ini. Karena itu, dia malah berbalik dan menatap Luxi dengan tatapan ingin tahu. Pada saat ini, Luxi mencapai pemahaman akhirnya, dan tiba-tiba berteriak. Apa yang masih kamu tunggu? Pernahkah kamu mendengar perintah Kapten Long untuk bermanuver? Teriak Luxi. Pada saat ini, armada sudah maju beberapa ratus meter, dan memasuki ruang lingkup di mana mayat-mayat iblis tersebar. Mengikuti perintah yang dikirimkan melalui sinyal bendera, mereka dengan cepat mengumpulkan panah ajaib yang tergeletak di tanah. Setelah dibersihkan, panah itu digunakan kembali untuk mempersenjatai kembali gerbong. Ini cukup untuk menyebabkan kekuatan bertarung mereka meningkat tajam. Akan tetapi, bahkan Yueye heran melihat bahwa ketika para penjaga maju ke arah mereka, iblis-iblis yang tersisa tampaknya jatuh kembali, dan malah menjaga jarak. Tetapi mereka tidak menunjukkan niat untuk menyerang. Dan tepat pada saat ini, beberapa perubahan akhirnya muncul di wajah Yueye. Ini jebakan, seru Yueye. Tiba-tiba, lusinan suara melolong yang memilukan menembus langit. Teriakan tajam terdengar dari kiri, kanan, serta belakang, dan suara yang memekakkan telinga terdengar hampir bersamaan dari 3 arah ini seperti ledakan. Musuh dengan marah menyerang mereka, dan kali ini, setidaknya ada 30.000 tentara.
Leng Xiao berdiri di samping Yue Ye, menatap kosong pada Yue Ye, yang wajahnya benar-benar tanpa warna. Mereka tiba-tiba mengirim banyak pasukan. Apakah mereka berencana untuk, ucap Leng Xiao yang terkejut, membunuh semua orang untuk mencegah bocornya informasi? Gumam Yue Ye. Kata-kata ini sepertinya menyelinap keluar dari celah kecil di antara gigi Yue Ye, saat Yue Ye mengertakkan giginya. Dia tahu, bahwa sejak 3 suku besar di Provinsi Nareik mengirim banyak pasukan, mereka sudah siap untuk membungkam mereka sepenuhnya. Tidak ada satu jiwa pun yang akan selamat. Selain dari 3 batalion yang masuk ini, pasukan 10.000 lainnya muncul di depan mereka. Musuh tidak maju dengan dorongan apapun, hanya menonton dengan dingin ketika karavan Yue Ye dikepung. Sebuah karavan yang terdiri dari 2.000 lebih orang ini berhadapan dengan pasukan iblis, yang terdiri atas lebih dari 40.000 tentara. Proporsi ini dengan jelas bisa dibayangkan orang. Bahkan akan beruntung, jika mayat utuh dibiarkan setelah pertempuran. Seolah-olah panik, Leng Xiao menjadi sangat berkepala dingin. Kak Yue, aku akan memberi tahu mereka tentang identitasku. Aku tidak percaya mereka akan berani bertindak melawan aku, ucap Leng Xiao. Yue Ye tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya, dan kemudian menjawab. Itu tidak berguna. Aku tahu suku-suku iblis yang lebih rendah ini jauh lebih baik daripada kamu. Tak satu pun dari mereka akan mempercayai kamu, dan mereka bahkan tidak akan memberi kamu kesempatan untuk berbicara. Dan bagaimana jika mereka benar-benar percaya? Jika plot ini terungkap, mereka pasti akan mati. Dan karena mereka akan mati, mereka lebih suka menyingkirkan kita untuk menghapus bukti. Karena mereka merencanakan serangan mereka dengan saksama, mereka bahkan harus tahu dengan jelas apa yang kita bawa. Balas Yue Ye. Bendera di tangannya tidak berhenti sama sekali, dan malah melambai-lambai lebih cepat saat dia berbicara. Armada mereka menghentikan pergerakannya sekali lagi, panah ajaib dikumpulkan dengan kecepatan cepat, dan digunakan untuk mengisi ulang serangan. Tetapi jelas bagi mereka, bahwa dengan kekuatan bertarungnya, karavan mereka benar-benar tidak dapat dibandingkan. Untuk mengatasi karavan mereka yang terdiri dari beberapa ribu orang, iblis-iblis ini benar-benar mengirimkan pasukan berjumlah 50.000 orang. Ini adalah seberapa tinggi mereka menghargai barang karavan. Meskipun korban mereka tidak kecil, sekarang mereka berhasil mengelilinginya dengan sukses, bahkan dengan sayapnya, Yue Ye Caravan tidak akan berhasil melarikan diri dari kesulitan ini. Dian Yan berdiri diam di samping Luxi, saat ini dia dalam suasana hati yang buruk. Itu bukan hanya karena antisipasi Long Hao Chen sebelumnya, tetapi yang lebih penting lagi, itu karena kebuntuan mereka. Itu adalah sarannya untuk menemani para pedagang lepas ini. Tetapi pemandangan yang terjadi di depan matanya ini, itu adalah bukti yang tidak dapat disangkal, bahwa sarannya adalah sebuah kesalahan fatal. Luxi menepuk pundak Dian Yan. Ini tidak bisa disalahkan pada kamu, ucap Luxi. Saat ia berkata begitu, ia bergabung dengan sisi Long Hao Chen, dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Kapten Long, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami akan mematuhi setiap perintah kamu, ucap Luxi. Long Hao Chen sedikit membungkuk padanya sambil menjawab. Setelah pertarungan dimulai, kita akan keluar ke depan. Kapten Lu, tolong fokus pada penyembuhan kelompok. Tim kami akan berada di depan, aku hanya meminta tim kamu untuk mengikuti kami. Ingat, jangan bertindak terlalu ceroboh, dan jangan membuat tujuan langsung kita terlalu terlihat. Ini kemungkinan besar akan menjadi peperangan, jadi setiap orang harus menghemat energi spiritualnya sampai batas maksimal. Jawab Long Hao Chen. Ya, Luxi memberikan jawaban langsung, dan memasuki formasi dengan rekan satu timnya sendiri. Pada saat ini, kulit Long Hao Chen tidak begitu baik. Mereka baru saja memasuki wilayah iblis, tetapi sudah mengalami situasi seperti itu. Ini adalah hasil kebalikan dari rencana awal mereka. Rute mereka ke Desolate Whistling Cavern masih panjang, apalagi untuk menyelesaikan misi. Tujuan utama dalam situasi seperti itu, adalah untuk bertahan hidup. Menonton Luxi yang mundur untuk bergabung dengan formasi kawan-kawan, Long Hao Chen memberi Li Xin pandangan sekilas, sebelum memberi tahu rekan-rekan setimnya dengan suara rendah. Jangan menggunakan spiritual boosting pills, kecuali jika benar-benar diperlukan. Berusahalah sebisa mungkin untuk menyebar. Lebih jauh lagi, kami harus bergantung pada kamu untuk keluar dari malapetaka yang akan meledak sebentar lagi.
ucap Long Hao Chen. Saat ia berkata begitu, Long Hao Chen mendekati sisi Chen Ying'er, dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Chen Ying'er berulang kali mengangguk. Tidak masalah, ucap si Loli. Pada saat ini, jarinya menunjuk ke kekosongan, dan dengan kilatan cahaya, babi kecilnya, Sumekdul, sudah muncul di dadanya. Bersiaplah untuk pertempuran. Long Hao Chen melakukan teriakan bernada rendah. Seperti sebelumnya, Han Yu masih tinggal di belakangnya. Itu sudah jelas, Long Hao Chen tidak bisa mempercayakan belakangnya kepada prajurit kelas 4 Demon Hunter Squad sama sekali. Di tim itu, satu-satunya yang dia percayai adalah Li Xin, dan tidak ada orang lain lagi. Di atap gerbong yang mewah, setelah melambaikan tangannya beberapa kali untuk terakhir kali, Yue Ye sudah mengatur formasi pertempuran umum. Wajahnya sudah tenang, dan dia menurunkan kedua bendera itu. Leng Xiao, aku tahu kamu punya cara untuk melarikan diri dari sini. Ini tidak bisa ditunda lagi, cepat, pergi saja. Serahkan cincin ini kepada Yang Mulia, dan minta dia mencari keadilan untuk kita. Ucap Yue Ye. Ketika dia membuat deklarasi ini, dia melepas cincin rubinya, dan meletakkannya di jari Leng Xiao. Leng Xiao melirik cincin ini, dan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, kemudian menyeka air mata yang mengalir dari matanya. Kemudian dia melepaskan cincin itu dari tangannya sendiri, dan menarik tangan Yue Ye untuk mengembalikannya. Kak Ye, aku akan melakukan seolah-olah aku tidak mendengar pernyataanmu sebelumnya. Tapi tolong jangan menghina martabat silsilah naga iblis lagi. Ucap Leng Xiao. Yue Ye merasakan tubuhnya bergetar, dan penuh dengan kegembiraan total. Tapi dengan cepat, dia kembali tenang. Itu sudah jelas, ini bukanlah saatnya untuk mengucapkan kata-kata penghargaan. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia memakai cincinnya sekali lagi sambil menyatakan, "Oke, sekarang saatnya untuk perjuangan putus asa terakhir kita." Ucap Yue Ye. Saat dia berkata begitu, dengan membalikkan telapak tangannya, sebuah kotak indah muncul di telapak tangannya. Kotak ini panjangnya 1/2 meter, seluruhnya hitam dan terbuat dari kayu. Seiring dengan ornamen berwarna emas hitam, 5 permata merah, kuning, biru, putih dan emas ditempatkan sesuai dengan urutan khusus ini, dan membentuk formasi tertentu. Hanya kotak ini saja, itu sudah merupakan karya yang bagus. Itu diilhami dengan sihir, meskipun tampaknya untuk saat ini tidak bisa digunakan. Yue Ye menekan mekanisme tersembunyi di kedua sisi kotak, dan dibuka dengan suara klik, lalu memperlihatkan bulir berwarna ungu tua. Dengan sepersekian detik kotak itu terbuka, dan mata merah Leng Xiao segera menyusut. Yue Ye berbicara dengan acuh tak acuh. Karena mereka ingin membunuhku, mereka seharusnya tidak keberatan jika aku memberi mereka hadiah yang bagus sebagai balasan. Leng Xiao, aku butuh waktu 1/2 batang dupa, di mana aku tidak bisa diganggu dengan cara apapun. Kamu mengerti, ucap Yue Ye. Leng Xiao mengangguk dengan tegas. Serahkan padaku, balas Leng Xiao. Yue Ye menunduk, dan menyerahkan bendera perintah kepada Leng Xiao, dan kemudian dia duduk bersila di atap gerbong. Dia tidak langsung mengambil gulungan itu, tetapi menempatkan kotak kayu di kakinya, sambil melepas mata ajaibnya. Detik berikutnya, cahaya ungu tua dilepaskan dari matanya yang menyentuh, dan segera, cahaya ungu lainnya terpancar dari dadanya. Itu tampak seperti lubang hitam keunguan yang dalam, dan menghasilkan pemandangan aneh di tengah malam. Dengan kilatan yang menyebar, kuali ungu tua dengan panjang 1 meter melayang keluar, dan memperkuat kilau indah ini. Kuali ini melingkar, dan di saat kuali itu muncul, bulan ungu terkondensasi darinya. Di belakang Yue Ye, bulan putih perak bengkok masih bersinar cemerlang, dan kekuatan magis yang kuat naik dari tubuhnya. Gelang perak di pergelangan tangan kanan Yue Ye berkilauan, dan permata putih keperakan seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Pada saat permata ini muncul, fluktuasi magis yang mengelilingi seluruh gerbong tiba-tiba menguat, dan berputar-putar di sekitar dua siluet. Dengan gerakan jari Yue Ye, permata putih aneh itu melayang di udara, dan secara akurat jatuh ke kuali ungu yang keluar dari tubuhnya. Segera, cahaya ungu kuali itu membesar, dan berubah menjadi pilar cahaya ungu yang menjulang ke langit. Di atas kepala Yue Ye, bulan purnama ungu segera terbentuk dan berkilau, yang menerangi seluruh formasi kereta. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.